Malaysia selama ini sering dipandang sebagai salah satu negara paling maju di Asia Tenggara. Ringgit lebih tinggi dari rupiah, gedung pencakar langit berdiri megah, dan kehidupan rakyatnya sering dianggap jauh lebih makmur. Tapi sekarang, muncul pertanyaan besar yang mulai mengguncang media sosial Malaysia sendiri. Jika ekonomi mereka benar-benar kuat, lalu kenapa semakin banyak rakyat yang mengeluh hidup makin sulit? Malaysia selama ini sering dijadikan simbol kemajuan di Asia Tenggara. Nilai mata uang ringgit yang lebih tinggi dibanding rupiah kerap dijadikan bahan kebanggaan oleh sebagian masyarakatnya. Di media sosial, ada sedikit konten yang membandingkan Malaysia dengan Indonesia, terutama dari sisi ekonomi dan daya beli. Bahkan ada sebagian netizen yang dengan percaya diri, merendahkan rupiah dan menganggap kehidupan rakyat Malaysia jauh lebih sejahtera. Namun dia balik citra tersebut, perlahan mulai muncul fakta-fakta yang jarang terlihat ke permukaan. Rakyat Malaysia sendiri kini ramai membicarakan tekanan ekonomi yang semakin berat, mulai dari tingginya biaya hidup, hutang rumah tangga yang terus meningkat, hingga isu kebebasan berbicara yang mulai dipertanyakan. Belakangan ini media sosial Malaysia dipenuhi keluhan masyarakat tentang kondisi ekonomi yang semakin sulit. Banyak pekerja mengaku gaji mereka tidak mengalami peningkatan signifikan selama bertahun-tahun. Sementara harga kebutuhan pokok terus naik. Biaya sewa rumah meningkat, harga makanan melonjak, tagihan listrik semakin mahal, dan kehidupan kelas menengah mulai terasa tertekan. Yang menarik, kondisi ini terjadi di saat ringgit masih sering dipamerkan sebagai simbol kekuatan ekonomi negara. Seorang pemerhati ekonomi Malaysia bahkan menyebut sebagian besar rakyat masih terjebak dalam lingkaran hutang meski telah bekerja selama puluhan tahun. Menurutnya, sistem ekonomi yang ada membuat pendapatan pekerja tidak berkembang secara sehat. Sebagian besar keuntungan perusahaan dinikmati pemilik modal, sementara pekerja hanya mendapatkan bagian yang jauh lebih kecil. Akibatnya, banyak rakyat sulit keluar dari masalah finansial. Hutang yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gaji habis untuk membayar cicilan rumah, kendaraan, kartu kredit, dan kebutuhan pokok. Yang lebih mengejutkan, ada pernyataan bahwa sebagian lulusan universitas di Malaysia masih menerima gaji rendah meski sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Hal ini memunculkan keresahan di kalangan anak muda. Mereka mulai mempertanyakan masa depan ekonomi negara. Sebab selama ini Malaysia selalu digambarkan sebagai negara dengan standar hidup tinggi dan ekonomi stabil. Namun kenyataannya, banyak rakyat justru merasa semakin sulit bertahan hidup. Situasi semakin viral ketika muncul potongan video seorang warga yang mengatakan, kalau tidak ada beras, makanlah ubi kayu atau singkong. Pernyataan itu langsung menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi. Sebagian menganggap ucapan itu hanya candaan sederhana. Namun sebagian lain melihatnya sebagai simbol kesulitan hidup rakyat Malaysia saat ini. Banyak netizen mengatakan, ucapan tersebut menunjukkan bagaimana biaya hidup mulai tidak terkendali. Bahkan makanan pokok pun terasa semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Bagi masyarakat Asia Tenggara, singkong atau ubi kayu memang bukan makanan asing. Namun ketika makanan itu mulai disebut sebagai alternatif karena mahalnya beras, publik langsung menangkap adanya masalah yang lebih besar. Banyak rakyat mulai bertanya-tanya, sebagaimana mungkin negara yang sering dianggap kayak justru memiliki rakyat yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka? Di sisi lain, muncul pula tuduhan bahwa pemerintah Malaysia berusaha membatasi penyebaran konten yang dianggap memperlihatkan sisi negatif negara tersebut. Sejumlah aktivis dan influencer Malaysia mengaku akun media sosial mereka mengalami pembatasan. Yang unik, akun mereka sebenarnya tidak hilang sepenuhnya. Kontennya masih bisa dilihat oleh orang luar negeri, namun tidak bisa diakses oleh masyarakat Malaysia sendiri. Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya sistem pembatasan tertentu terhadap konten yang kritis kepada pemerintah. Beberapa influencer bahkan mendatangi Kementerian Komunikasi Malaysia untuk meminta penjelasan. Mereka mempertanyakan kenapa akun-akun yang sering membahas isu rakyat, kritik kebijakan pemerintah, atau kegagalan tata kelola negara justru mengalami pembatasan. Menurut mereka, jika pemerintah benar-benar transparan dan percaya diri terhadap kinerjanya, maka tidak perlu takut terhadap kritik publik. Salah satu aktivis menyebut pemerintah hanya ingin rakyat melihat sisi baik Malaysia saja, konten yang memperlihatkan masalah ekonomi, kegagalan kebijakan, atau kesulitan rakyat dianggap mengganggu citra negara. Karena itulah, menurut mereka, berbagai akun mulai dibatasi secara perlahan. Tuduhan ini tentu memicu perdebatan besar di Malaysia. Ada yang mendukung tindakan pemerintah demi menjaga stabilitas negara. Namun ada juga yang menilai langkah
tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara. Kondisi semakin panas ketika beberapa pihak mulai menyinggung soal indeks kebebasan media Malaysia yang dinilai mengalami penurunan. Mereka mengatakan Malaysia kini menghadapi masalah serius dalam hal kebebasan informasi. Aktivis menilai rakyat mulai takut menyampaikan kritik secara terbuka karena khawatir akun mereka dibatasi atau bahkan terkena tindakan hukum. Ironisnya, banyak dari kelompok yang kini mengkritik pemerintah mengatakan bahwa dahulu para pemimpin Malaysia sangat keras memperjuangkan kebebasan bersuara ketika masih menjadi oposisi. Namun setelah berkuasa, situasinya justru dianggap berbalik arah. Hal ini membuat sebagian rakyat merasa kecewa. Mereka rasa janji reformasi yang dulu digaungkan kini tidak lagi terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi medan pertempuran baru dalam politik modern. Pemerintah ingin menjaga citra stabil dan positif di mata publik, sementara rakyat ingin menyuarakan realita yang mereka alami setiap hari. Ketika kedua kepentingan itu bertabrakan, muncullah konflik soal kebebasan informasi. Yang menarik, kondisi Malaysia ini juga menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain di Asia Tenggara. Kekuatan mata uang ternyata tidak selalu mencerminkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sebuah negara bisa memiliki kurs yang kuat, gedung pencakar langit yang megah, dan infrastruktur modern, tetapi tetap memiliki rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang seringkali tidak terlihat di media sosial. Banyak orang hanya melihat angka nilai, tukar tanpa memahami kondisi nyata masyarakat di lapangan. Padahal kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur dari kuatnya mata uang, tetapi juga dari kemampuan mereka membeli kebutuhan pokok, masih memiliki rumah, mendapatkan pekerjaan layak, dan hidup tanpa tekanan hutang berlebihan. Karena itulah keluhan demi keluhan mulai bermunculan di media sosial. Dan ketika kritik mulai dibatasi, kemarahan publik justru semakin besar. Banyak rakyat merasa suara mereka tidak lagi didengar. Mereka menganggap pemerintah lebih sibuk menjaga citra dibanding menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, kisah Malaysia ini memperlihatkan bahwa setiap negara pasti memiliki sisi terang dan sisi gelapnya sendiri. Tidak ada negara yang benar-benar sempurna. Di balik kemajuan ekonomi dan kuatnya mata uang, bisa saja terdapat tekanan sosial yang besar di tengah masyarakat. Dan di balik citra negara maju, mungkin ada rakyat yang diam-diam sedang berjuang keras untuk bertahan hidup. Karena itu, masyarakat seharusnya tidak mudah terpancing oleh perang media sosial antar negara. Membandingkan mata uang atau saling merendahkan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara nyata, bukan hanya menjaga citra di internet. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah Malaysia akan menghadapi kritik-kritik tersebut. Apakah mereka akan membuka ruang dialog yang lebih luas bagi rakyat, atau justru pembatasan informasi akan semakin diperketat? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Namun satu hal yang pasti, di era digital seperti sekarang, semakin sulit bagi sebuah negara untuk menyembunyikan realita yang terjadi di lapangan. Cepat atau lambat, suara rakyat akan tetap menemukan jalannya sendiri untuk terdengar. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।